Bab 936 Teknik Pemulihan Burung Vermilion. Meskipun sisa-sisa dari era kuno dan bahkan produk lengkap seperti Misty Peak tetap berada di wilayah Laut Timur, tidak ada seorang pun yang dapat mengekspos setiap bagian dari Misty Peak. Adapun area yang bisa dibuka, semua yang ada di dalamnya telah dijarah dengan bersih. Peluang yang aku miliki di tempat ini akan selalu terbatas, sama seperti bagaimana aku mencapai jalan buntu dalam pertumbuhan di benua 9 provinsi. Adapun tanah suci martialism, itu diisi dengan yang tidak diketahui, dan itu dipenuhi dengan lebih banyak bahaya. Namun, pada saat yang sama, aku pasti akan memiliki peluang lebih besar dalam menemukan harta. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan Kaisar Bela Diri yang legendaris juga. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar menyukai dewa? Chu Feng tidak hanya menampilkan ekspresi ceria dan sombong, ia juga mengenakan senyum percaya diri. Petir ilahi membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, yang membatasi bakatnya dan memperlambat laju peningkatannya. Namun, seperti yang dikatakan Egi, kecepatan kultivasi Chu Feng akan mencengangkan ketika ada sumber daya yang cukup. Dia kekurangan sumber daya budidaya. Dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya, namun, di tanah suci martialism, pasti ada banyak peluang itu, tetapi mereka hanya tersembunyi dari pandangan. Dia yakin dia akan menjadi kuat. Akan ada satu hari di mana dia bisa mengendalikan dunia yang pernah dia pandangi, dan kekuatan untuk menentang surga itu sendiri. Kaisar Bela Diri? Dia tahu dia akan mencapai wilayah itu suatu hari, tetapi bahkan Martial Emperor bukan pemberhentian terakhirnya. Sudah waktunya untuk meminta senior ini muncul. Setelah menghela nafas, Chu Feng membalik telapak tangannya. Dia mengeluarkan formasi yang menyegel teknik pemulihan burung vermilion dan mematahkannya. Au! Tangisan merdu terdengar segera, dan seuntai lampu merah secara bersamaan melesat keluar dari tangan Chu Feng. Itu menjadi makhluk besar yang muncul sebelum Chu Feng itu adalah teknik pemulihan burung vermilion. Tidak heran orang-orang itu memberikan persetujuan mereka. Kamu bocah, kamu memang sangat luar biasa. Meskipun sumber daya sampah yang ditinggalkan King Xuantian bukan sesuatu yang baik, bukan seolah-olah orang normal dapat memperbaikinya. Kamu memiliki potensi. Teknik Vermilion Bird Revival menatap Chu Feng dengan mata yang indah, dan mengangguk dengan cukup puas. King Xuantian, hati Chu Feng terguncang setelah mendengar nama itu. Dia tahu King Xuantian, 10.000 tahun yang lalu, dia jenius luar biasa di benua 9 provinsi. Legenda mengatakan bahwa makam kekaisaran adalah makam King Xuantian. Tetapi, bagaimanapun juga, legenda hanyalah legenda, tidak ada cara untuk memverifikasi fakta. Namun, saat ini, karena teknik pemulihan burung vermilion telah mengucapkan kata-kata seperti itu berarti legenda itu mungkin benar. Brad, kamu tahu King Xuantian? Tanya teknik pemulihan burung vermilion dengan sedikit kejutan. Tentu saja aku tahu, senior King Xuantian adalah jenius nomor 1 di benua 9 provinsi. Prestasinya telah menyebar selama 10.000 tahun, dan dia adalah legenda di benua 9 provinsi. Jawab Chu Feng jujur. Waktu benar-benar mengalir dengan cepat. 10.000 tahun terasa seperti berkedip. Apakah King Xuantian sudah menjadi legenda? Namun, dia layak mendapat gelar legenda. Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaan para penggantinya jika mereka tahu dia sudah menjadi legenda. Ekspresi teknik pemulihan burung vermilion tiba-tiba berubah sentimental saat ia berkata. Dengan suara rendah. Sudah 10.000 tahun, tetapi ia belum kembali. Sudahkah dia, senior? Apakah itu berarti senior King Xuantian belum mati? Chu Feng merasa sedikit terkejut. Ada banyak legenda seputar King Xuantian. Di antara mereka, yang paling masuk akal adalah dia sudah mati dan makam kekaisaran adalah makamnya. Tapi, dari apa yang dikatakan teknik pemulihan burung vermilion tadi, dia belum mati. Atau, setidaknya, ada kemungkinan seperti itu. King Xuantian mati? Siapa yang bilang? Bagaimana dia mati? Tetapi ketika mendengar kata-kata Chu Feng yang menyiratkan kematian King Xuantian, teknik pemulihan burung vermilion tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Mengejutkan Chu Feng, itu tidak hanya tidak memberikan jawaban, itu dengan keras menanyainya. Ini hanya legenda. Chu Feng buru-buru menjelaskan, dan mengatakan semua yang dia tahu tentang itu. Rumor dan sejenisnya itu palsu. Saat itu, dia memang membangun beberapa situs dan kami berempat menunggu di sana, tetapi itu bukan makam kekaisaran. Itu hanya situs-situs sederhana. Teknik Vermilion Bird Revival menghela nafas lega. Dapat dilihat bahwa itu sangat berkaitan dengan kehidupan King Xuantian. Senior, maksud kamu senior King Xuantian meninggalkan tempat ini? Dan setelah 10.000 tahun, dia masih hidup? Tanya Chu Feng dengan cara menyelidik. Kehidupan manusia terbatas. Meskipun seseorang dapat memperpanjang hidup mereka melalui teknik khusus, 10.000 tahun benar-benar terlalu banyak waktu. Jika seseorang mampu, tidak hanya metode luar biasa yang dibutuhkan, itu juga menuntut tingkat kekuatan yang luar biasa.
Ini baru 10.000 tahun. Kamu pikir dia akan mati karena usia? Tidak ada orang yang bisa membunuh orang seperti dia. Satu-satunya ancaman sejatinya adalah dirinya sendiri, kata teknik pemulihan burung vermilion dengan bangga. Chu Feng tampaknya secara kasar memahami King Xuantian sebenarnya keberadaan yang mengesankan. Jika tidak, teknik pemulihan burung vermilion tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dan menunjukkan kebanggaan seperti itu. Menyangkal dari kata-katanya sebelumnya, Chu Feng tahu bahwa bahkan teknik pemulihan burung vermilion sendiri tidak yakin apakah King Xuantian masih hidup atau tidak. Karena penasaran, Chu Feng terus memeriksa, senior, lalu kemana senior King Xuantian pergi? Mungkinkah itu tanah suci martialisme? Tanah suci martialisme? Teknik vermilion bird revival tersenyum dengan jijik, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi segera, wajahnya menjadi gelap dan ketika menatap Chu Feng, ia berkata, kamu bocah, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Ada beberapa hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Senior King Xuantian adalah kebanggaan benua 9 provinsi, dan aku benar-benar mengagumi dan menghormatinya. Jadi, aku ingin belajar lebih banyak tentang prestasinya. Tolong, tunjukkan padaku beberapa kebaikan dan ceritakan beberapa hal lagi tentang dia, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu teknik pemulihan burung vermilion memiliki kecerdasan. Namun, jika ingin memberi Chu Feng kekuatannya, itu akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Jadi, Chu Feng harus mengambil kesempatan ini untuk pertama bertanya apa yang ingin dia ketahui. Kamu memberiku lebih sedikit dari itu. Apakah kamu pikir aku akan ditipu dengan mudah? Tetapi teknik vermilion bird revival adalah rubah licik tua. Itu langsung melihat melalui taktik Chu Feng. Itu tahu Chu Feng tidak benar-benar memuja King Xuantian, dia hanya mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Chu Feng hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan tidak repot-repot membela kejenakaannya. Namun, ia menggunakan sepasang mata yang tidak bersalah untuk melihat teknik pemulihan burung vermilion, berharap itu bisa menunjukkan kedermawanan dan mengatakan sedikit lebih banyak padanya. Kamu tampak sangat penasaran dan terlihat seperti kamu tidak tahu apa-apa. Apakah ketiga orang tua itu tidak memberitahumu apa-apa? Tanya teknik pemulihan burung vermilion. Mereka tidak. Senior Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Jika itu bukan untuk kamu, aku bahkan tidak akan memastikan makam kekaisaran dibangun oleh King Xuantian. Chu Feng cepat-cepat mengangguk. Dia bisa melihat bahwa teknik kebangkitan burung vermilion bersiap untuk berbicara. Dia juga memiliki firasat bahwa itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tiga bajingan tua itu benar-benar terkutuk. Kamu malas berbicara, jadi dorong semuanya ke aku. Aku pasti akan membalas budi ini. Teknik vermilion bird revival bergumam sendiri, lalu dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dari ujung kepala sampai ujung sebelum berbicara dengan serius. Berat, aku harus memberi selamat padamu. Bab 937 penerus. Mengucapkan selamat, senior, apa maksudmu? Tanya Chu Feng bingung. Kamu sangat beruntung, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi penerus King Xuantian. Kamu memberitahu aku, haruskah aku memberi selamat kepada kamu? Kata teknik pemulihan burung vermilion. Kesempatan, Chu Feng masih bingung. Bukankah kamu melihatnya? Pintu kekaisaran itu adalah persenjataan kekaisaran. Jika kamu bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran itu sama dengan menerima setengah dari warisan King Xuantian. Persenjataan kekaisaran itu adalah konsentrasi dari upaya sungguh-sungguh King Xuantian. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang sangat mengesankan, kata teknik pemulihan burung vermilion. Chu Feng mengerti apa artinya. Karena King Xuantian telah menghabiskan begitu banyak pekerjaan pada persenjataan kekaisaran, bukankah itu berarti orang yang menerima warisan King Xuantian adalah siapa yang mendapatkannya? Adapun kesempatan yang dibicarakan teknik kebangkitan burung vermilion, itu karena Chu Feng hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan persenjataan kekaisaran. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkannya tergantung pada Chu Feng sendiri. Senior, persenjataan kekaisaran itu memang sangat mengesankan, aku pernah melihatnya. Namun, aku tidak mengerti mengapa kamu mengatakan itu hanya mewakili setengah dari warisan senior King Xuantian. Di mana bagian lain dari warisan itu? Chu Feng berkata dengan cerdas. Kamu cukup tajam, aku tidak berpikir kamu akan memperhatikan. Teknik kebangkitan burung vermilion tertawa, dan kesannya tentang Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah. Kemudian, dia berkata, saat itu, King Xuantian membangun situs-situs ini di benua 9 provinsi karena dia takut dia tidak akan dapat kembali suatu hari. Dan dengan demikian pekerjaannya akan sia-sia. Karena itu, ia meninggalkan dua hal yang sangat penting di benua 9 provinsi, berharap bahwa suatu hari akan ada orang yang ditakdirkan yang dapat menerima warisannya. Salah satu dari keduanya adalah persenjataan kekaisaran yang dia bina dengan susah payah dan penggunaan segala macam keanehan.
Yang lainnya adalah 4 binatang suci yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun saat ia berangkat dalam sebuah ekspedisi di dunia, Azure Dragon, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Setengah lainnya adalah kalian berempat senior, tapi bukankah mereka sudah memberikan kekuatan mereka kepadaku? Chu Feng agak terkejut. Dia benar-benar tidak berharap keempat keterampilan rahasia menjadi bagian lain dari warisan. Meskipun keterampilan rahasia sangat kuat, mereka hanya keterampilan rahasia. Bagaimana mereka bisa dibahas pada tingkat yang sama dengan persenjataan kekaisaran? Mungkinkah itu, kamu bukan keterampilan rahasia? Tapi setelah berpikir cepat, Chu Feng sampai pada kesimpulan. Dia memperhatikan bahwa teknik pemulihan burung vermilion tidak menyebut dirinya keterampilan rahasia, tetapi sebaliknya binatang suci. Hahaha, kamu memang tajam. Brad, kamu benar. Kami berempat tidak memiliki keterampilan rahasia. Itu hanya penutup yang menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya. Kami berempat lahir dengan King Xuantian. Kami awalnya ada bersama dengannya, tetapi dengan teknik khusus, ia menciptakan tubuh fisik kita sendiri dan memisahkan kita darinya, membuat kita menjadi 4 organisme hidup yang independen. Tapi saat itu, di tanah suci martialism, King Xuantian telah bertemu musuh besar. Untuk melindunginya, kami berempat rela mengorbankan diri untuk menyegel benda itu. Dia tidak mau membiarkan kita membuang hidup kita, jadi dengan metode khusus, dia melepaskan kesadaran dan sifat kita dari tubuh fisik kita. Kemudian mengubah kita menjadi keterampilan rahasia sehingga kita bisa hidup selamanya. Namun, selama roh kita dapat bergabung kembali ke tubuh fisik kita, kita dapat hidup kembali. Jadi, jika kamu dapat menghidupkan kami kembali, kami akan loyal kepada kamu seperti bagaimana kami setia pada King Xuantian. Dengan begitu, kamu akan menerima setengah dari warisan King Xuantian, kata teknik pemulihan burung vermilion. Jadi kalian berempat manula bukanlah keterampilan rahasia yang sederhana, tetapi sebaliknya 4 binatang suci. Lansia, jika memang ada metode kebangkitan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Chu Feng diam-diam bersuka cita. Dia bisa merasakan bahwa keempat binatang suci itu tidak sederhana sama sekali. Jika mereka benar-benar dapat dihidupkan kembali, maka itu akan menjadi bantuan besar baginya. Kurang dengan senior ini di sini dan senior di sana. Kamu adalah satu-satunya orang yang disetujui oleh kami berempat dalam hampir 10.000 tahun. Namun, menyetujui kamu adalah satu hal. Itu tidak berarti kami telah dikirimkan kepada kamu. Kami berjanji kepada King Xuantian bahwa kami akan menemukan penerusnya. Jadi, kami akan melakukan tugas kami sampai akhir. Namun, sebelum kamu menaklukkan persenjataan kekaisaran itu, kami tidak akan memberitahu kamu tentang apapun, kami juga tidak akan memberitahu kamu lokasi kami yang menyegel tubuh fisik kami. Namun, jika kamu mendapatkan Imperial Armament, kami akan memberitahumu segalanya. Itu adalah hal-hal yang orang-orang di tanah suci martialisme ingin tahu. Ketika dia berbicara, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Itu sedang bersiap untuk bergabung ke dalam tubuh Chu Feng, dan bersiap untuk memberinya kekuatan. Senior, harap tunggu. Setidaknya, kamu harus memberitahu aku bagaimana aku bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran itu, bukan? Jika tidak, jika itu membunuh aku, bukankah kamu harus menunggu 10.000 tahun tanpa hasil? Chu Feng buru-buru bertanya. Tidak masalah seberapa kuat teknik pemulihan burung vermilion ini sebelumnya. Saat ini, itu hanya keterampilan rahasia. Meskipun memiliki kecerdasan sendiri, itu akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara jika ingin memasuki tubuh Chu Feng. Tidak ada pertanyaan Chu Feng yang bisa dijawab saat itu. Jika kamu ingin tahu, maka dapatkan tangan kamu di Imperial Armament terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan beresonansi dengannya, dan kemudian kami dapat berkomunikasi dengan kamu kapan saja. Namun, jika kamu gagal dan itu membunuh kamu, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan King Xuantian. Kami sudah menunggu selama 10.000 tahun. Kami tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama, itu kemudian menjadi seutas lampu merah dan membenamkan dirinya ke dahi Chu Feng. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya sebelum seikat informasi muncul di benaknya. Dia juga mendapatkan kekuatan ekstra teknik pemulihan burung vermilion. Itu adalah teknik untuk memperkuat tubuh fisiknya, dan juga teknik untuk menyembuhkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Jika dikuasai, teknik pemulihan burung vermilion akan membutuhkan waktu sesaat untuk memperbaiki anggota badan yang patah. Itu mirip dengan memiliki tubuh yang tidak dapat binasa, jadi itu sebabnya ia memiliki nama seperti itu. Seperti yang kupikirkan, setelah mengumpulkan keempat keterampilan rahasia ini benar-benar luar biasa. Jika aku melemparkan mereka semua pada saat yang sama, akan ada efek yang mengejutkan. Sudut mulut Chu Feng meringkuk untuk membentuk senyum yang menyenangkan, yang menunjukkan sedikit kejutan. Itu tidak lagi sesederhana menerima teknik pemulihan burung vermilion. Apa yang akan dia terima segera adalah warisan King Xuantian. Chu Feng melihat ke depan untuk menangkap persenjataan kekaisaran.
Secara bersamaan, dia sangat menantikan untuk mengetahui kemana King Xuantian pergi. Dia bahkan ingin tahu tentang keberadaan yang hampir merenggut nyawa King Xuantian, kehidupan yang hanya bisa dimeteraikan setelah pengorbanan 4 binatang suci. Tanah suci martialisme, dia tahu King Xuantian telah pergi ke sana sejak lama. Dengan sifatnya, mungkin dia sudah meninggalkan banyak prestasi mengejutkan di negeri itu. Adapun Chu Feng, dia akan segera memasuki dunia itu juga. Dia akan melangkah ke perjalanan yang sama, tetapi dia akan menciptakan dunia yang sama sekali berbeda. Tapi sebelum semua itu, dia harus mengalahkan Jiang Qixia terlebih dahulu. Dia harus memberantas kepulauan eksekusi immortal. Dia harus mengambil kembali Misty Peak, atau itu semua adalah pikiran yang tidak berguna. Chu Feng merapikan pakaiannya dan pergi. Dia pergi untuk bertemu dengan Lady Piao Miao dan yang lainnya, bersiap untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Bab 938 memilih kepala sekte. Lady Piao Miao, Qiu Sui Fuyan, Qiu Chanfeng, dan Taku bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan terhadap Murong Mingtian dan Jiang Qixia. Tidak mudah untuk memperbaiki sumber daya budidaya makam kekaisaran manapun. Meskipun Chu Feng mengatakan itu cukup untuk memberinya 1 hari, apakah benar-benar mungkin untuk memperbaiki begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Qiu Chanfeng agak khawatir. Dia tahu kekuatan volatil yang terkandung dalam sumber daya ini. Banyak dari mereka sangat berbahaya, bahkan dia tidak berani untuk memperbaikinya. Qiu Chanfeng, tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang muridmu. Chu Feng adalah pemuda paling mengerikan yang pernah aku lihat sepanjang hidup aku. Dia bahkan memperbaiki keanehan alam yang tak seorang pun berani menyentuhnya di gereja surga api. Menurutmu apa yang tidak bisa dia perbaiki? Lady Piao Miao berkata dengan senyum tipis. Keanehan alami, ekspresi Qiu Chanfeng berubah dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tentu saja tahu tentang keanehan alam, tetapi dia tidak tahu ada juga keanehan alam di dalam gereja surga api. Namun, berdasarkan kata-katanya tadi, dia bisa mengatakan bahwa keanehan alam itu bukan yang biasa. Tuan, Piao Miao Senior, Taku Senior, Saudari Fuyan. Panggilan yang menggembirakan, Chu Feng telah kembali. Chu Feng, kamu sudah membuat terobosan? Kamu terus-menerus membuat 2 tingkat terobosan, dan menjadi peringkat 7 Martial Lord. Mereka semua kagum. Mereka sudah tahu Chu Feng sangat aneh, tetapi tidak mengharapkannya sebagai orang aneh ini. Ketika orang-orang biasa dibudidayakan di pengasingan, mereka biasanya membutuhkan beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Tapi Chu Feng baru saja menggunakan kurang dari setengah hari, yang bahkan lebih cepat dari proyeksi awalnya. Itu benar-benar melampaui harapan mereka. Chu Feng, kamu sudah menyempurnakan semuanya? Tanya Qiu Chanfeng dengan kaget. Aku memperbaiki semuanya. Aku juga mendapatkan keterampilan rahasia. Chu Feng tersenyum saat dia mengangguk. Haha, bagus. Aku, Qiu Chanfeng, benar-benar telah menerima murid yang luar biasa. Qiu Chanfeng bahkan tidak bisa berhenti menyeringai setelah mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Ada pujian dan ekspresi senang di matanya. Luar biasa bahwa ini sukses. Chu Feng, kami sudah merencanakan bagaimana berurusan dengan Murong Mingtian dan yang lainnya. Datang dan lihat juga. Lady Piao Miao secara lengkap dan terperinci menceritakan rencana mereka. Tanpa setitik keraguan, Chu Feng adalah titik penting yang menentukan kemenangan dan kekalahan mereka. Pertama, Chu Feng dan Qiu Chanfeng harus pergi ke Ravin Bejat dan mendapatkan pedang siling iblis. Kemudian, mereka memikirkan cara untuk mengumpulkan orang-orang yang memegang beberapa posisi di sekte Night Crippling Night. Akhirnya, Qiu Chanfeng akan menggunakan kekuatannya dari peringkat 5 Martial King untuk langsung mendorong Chu Feng ke peran kepala sekte. Adapun Qiu Sui Fuyan, dia akan pergi mencari abadi pertama dengan Taku. Dengan kondisi membantu Ia Fei memulihkan tubuh fisiknya, mereka akan memiliki immortal pertama yang membantu mereka. Tentu saja, mereka tidak akan dengan mudah mempercayainya. Jadi, Lady Piao Miao menyiapkan racun khusus. Mereka ingin dia mengkonsumsi racun ini. Dengan begitu, mereka memiliki belenggu atas kehidupannya dan Ia Fei. Ini memastikan dia tidak akan berani mempermainkan mereka. Jika semuanya berjalan dengan sukses, mereka akan mengirim pasukan ke puncak berkabut. Tentu saja, karena Nusantara eksekusi immortal begitu kuat, bahkan seluruh sekte malam iblis yang melumpuhkan tidak ada tandingannya. Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki konfrontasi langsung. Mereka hanya akan menggunakan berbagai metode untuk melemparkan kepulauan eksekusi immortal ke dalam kekacauan, membuka peluang bagi Chu Feng untuk menemukan teknik misterius pemindahan abadi. Metode ini sangat sederhana, ada formasi yang tidak ada yang tahu jauh di dalam laut Misty Peak. Lady Piao Miao telah membangun formasi itu selama beberapa ratus tahun dengan sumber daya dari Misty Peak. Awalnya, formasi itu digunakan untuk menjaga puncak berkabut. Namun, karena itu tidak lengkap, satu orang tidak dapat mengaktifkannya, ada persyaratan minimum beberapa puluh ribu orang, bahkan jutaan orang.
Semakin banyak orang di sana, semakin kuat kekuatannya. Formasi ini pasti akan membuat Murong Mingtian dan yang lainnya lengah, sehingga menciptakan kekacauan. Pada saat itu, Chu Feng bisa mengikuti Immortal pertama dan pergi ke tablet batu dan menumbuhkan teknik misterius pemindahan abadi. Kemudian, dia akan bisa memperbaiki mutiara warisan abadi dan menerima kultivasi Lady Piao Miao, peringkat 4 Martial King. Meskipun itu hanya peringkat 4 Raja Bela Diri, itu tergantung pada siapa yang memiliki budidaya seperti itu. Jika Chu Feng adalah peringkat 4 Martial King, kekuatan bertarungnya benar-benar akan jauh lebih mengerikan daripada mantan Lady Piao Miao, peringkat 6 Martial King. Selain kekuatan Demon Sealing Sword, Jiang Qixia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Chu Feng jika dia menggunakan kekuatan Demon Sealing Sword. Setiap hal dilakukan untuk Chu Feng. Hasil ini bergantung sepenuhnya pada dirinya. Jika Chu Feng berhasil, maka mereka bisa menghilangkan musuh yang hebat dan mengambil kembali semuanya. Jika Chu Feng gagal, maka seluruh Crippling Night Demon Sect yang berpartisipasi dalam ini akan mati bersamanya. Seperti yang Lady Piao Miao katakan sebelumnya, ini adalah pertaruhan. Pertaruhan, buat atau hancurkan, pertandingan di mana kegagalan bukanlah suatu pilihan. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Chu Feng, ini akan bergantung padamu sendiri. Lady Piao Miao menyebarkan telapak tangannya, dan memberi Chu Feng mutiara warisan abadi yang berisi pencapaian kultivasinya selama beberapa ratus tahun. Senior, jangan khawatir. Meskipun aku tidak berani menjamin ini akan berhasil, aku akan melakukan segalanya sesuai kemampuan aku, Chu Feng bersumpah setelah menerima mutiara warisan abadi. Chu Feng dan yang lainnya langsung berangkat setelah itu. Adapun Lady Piao Miao, dia tetap di sini. Dia berdiri di puncak, dan menyaksikan 4 orang yang menghilang seketika di cakrawala. Ekspresinya mulai berubah ketika dia tidak bisa melihatnya lagi. Ketenangan awalnya tidak ada lagi. Menggantinya adalah kekhawatiran dan kegelisahan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang yakin dengan hasil pertempuran ini. Tidak ada yang tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun, dia tahu jika Taku dan Qiu Sui Fuyan akan mati, dia tidak akan hidup terus. Itu sangat sunyi dalam perjalanan mereka. Setelah mereka semua mencapai wilayah Laut Timur, mereka pergi sendiri. Chu Feng dan Qiu Chanfeng bergegas ke ravin yang bejat. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan mereka, tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Mereka menemukan dengan takjub bahwa formasi roh yang menyegel jurang yang telah rusak telah dinonaktifkan. Di luar ravin yang bejat adalah sejumlah besar orang. Setidaknya ada beberapa juta, mungkin mendekati 10 juta. Selain itu, ada beberapa kesamaan di antara mereka, mereka mengenakan pakaian yang sama. Mereka juga memiliki kultivasi yang luar biasa, ini adalah anggota Crippling Night Demon Sect. Mereka telah berkumpul bersama. Meskipun ini bukan formasi pada era puncak Crippling Night Demon Sect, itu bahkan kurang dari separuh waktu itu, setelah diselingi tentang wilayah Laut Timur selama bertahun-tahun. Sungguh tidak mudah untuk mengumpulkan begitu banyak anggota. Tampaknya berita tentang Misty Peak yang diserang telah diketahui. 3 hal lama itu tidak sabar sekarang. Mungkin itulah sebabnya mereka muncul pada saat yang sama dan memanggil mereka semua. Qiu Chanfeng tersenyum tipis. Dengan kekuatan pendengarannya dan Chu Feng, tidak perlu bertanya kepada siapapun karena mereka menguping beberapa hal dari lautan orang di bawahnya. Berita itu telah menyebar, kepulauan eksekusi abadi yang bersekutu dengan 3 klan mengerikan dan merebut puncak berkabut, dan kondisi yang tidak diketahui dari Lady Piao Miao, Qiu Sui Fuyan, Chu Feng, dan yang lainnya. Sekte Night Crippling Night, sebagai musuh utama archipelago eksekusi immortal, menyadari bahaya ini. Alasan mengapa begitu banyak anggota muncul di jurang bergerigi adalah karena pemanggilan dari Yu Mingdeng, Sui Siyu, dan Fu Lianseng. Adapun tujuan memanggil tentara Crippling Night Demon Sect, itu adalah untuk memilih kepala sekte baru. Bab 939 Persenjataan Kerajaan Sempurna. Kamu Mingdeng, Sui Siyu, dan Fu Lianseng tahu situasi saat ini tidak meyakinkan. Mereka, sebagai 3 pelindung, tahu betul jika mereka membuat sekte Night Crippling Night berpisah, hanya satu hasil yang menunggu mereka: pemberantasan. Jika mereka tetap bersatu, dihakimi oleh sifat Nusantara eksekusi immortal, mereka tidak akan menerima penyerahan Crippling Night Demon Sect. Mereka hanya akan memusnahkan mereka. Oleh karena itu, mereka harus dengan cepat mengatur ulang sekte iblis Crippling Night dan mengumpulkan anggota yang tersebar di wilayah Laut Timur. Tidak masalah apakah mereka akan hidup atau mati, atau bertempur atau melarikan diri, mereka akan melakukannya bersama. Namun, alasan yang tepat mengapa Crippling Night Demon Sect terpecah menjadi beberapa bagian adalah karena mereka mirip dengan sekelompok naga yang tidak memiliki pemimpin. Bahkan di antara 3 pelindung, tidak ada dari mereka yang mau saling patuh. Tidak mudah memilih kepala sekte. Pada kenyataannya, ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana mereka bersiap untuk mencapai suatu kesimpulan, tetapi Chu Feng dan Qiu Chanfeng melakukannya.
Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka. Tuan, tampaknya kita bisa menggunakan rencana mereka sendiri untuk melawan mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Menyamarkan diri kamu. Mari kita lihat ini, meskipun tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Biarkan aku melihat apa yang direncanakan tiga hal tua ini. Qiu Chanfeng mengangguk sambil tersenyum juga. Sama seperti itu, Chu Feng dan Qiu Chanfeng, sepasang guru dan murid, menyelinap ke lautan luas orang setelah berubah menjadi orang biasa. Mereka menghindari memperlihatkan diri. Mereka langsung menuju ke istana bawah tanah Rafin yang sudah rusak. Mereka tahu pemilihan kepala sekte akan dilakukan di istana yang memegang pedang penyegel iblis. Dalam perjalanan, mereka berdua menemukan bahwa istana bawah tanah telah dipugar. Meskipun tidak menjadi semua yang indah, itu sedikit lebih lebar, bahkan beberapa kali lebih lebar dari sebelumnya. Ini jelas untuk mengakomodasi jumlah orang yang lebih besar. Orang bisa mengatakan bahwa tiga pelindung telah menghabiskan cukup banyak pekerjaan dan waktu untuk hari ini. Namun terlepas dari usaha mereka, masih sangat ramai. Sudah ada 1 juta orang yang terjepit di dalam istana bawah tanah. Dengan beberapa perkiraan kasar, mereka menemukan benar-benar ada beberapa anggota berkumpul di sini hari ini. Selain orang-orang di atas tanah, sudah ada lebih dari 10 juta orang yang hadir. Ini adalah bukti kesetiaan yang dipegang anggota terhadap Crippling Night Demon Sect. Sekte mereka telah berpisah, dan mereka tersebar di seluruh dunia, tidak memiliki atasan yang bisa diandalkan. Namun, ketika pesanan sekte dikirim, mereka masih bergegas. Mempertaruhkan hidup mereka, mengabaikan penderitaan, dan bersiap untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk sekte ini. Akhirnya, Chu Feng dan Qiu Chanfeng tiba di istana Demon Sealing Sword. Itu direkonstruksi untuk menjadi lebih besar, A-Euro sekarang. Ada beberapa ratus ribu orang di dalam istana. Luasnya bisa dibayangkan. Namun, hanya mereka yang memegang posisi dalam sekte yang bisa memasuki istana itu. Bahkan ada penjaga di pintu masuk untuk memeriksa identitas. Anggota biasa tidak diizinkan masuk. Meskipun mungkin tampak tidak masuk akal di permukaan, itu bisa dimengerti setelah beberapa pemikiran. Lagi pula, inilah tempat yang dipilih kepala sekte. Tidak masalah seberapa besar istana ini, karena selalu ada batasan. Itu tidak bisa mengakomodasi semua anggota Crippling Night Demon Sect. Dengan pos pemeriksaan ini, tempat itu mengasingkan banyak dari mereka yang ingin menyaksikan sendiri kemajuan pemilihan kepala sekte. Tapi itu terbukti tidak sulit bagi Chu Feng dan Qiu Chanfeng karena dengan sedikit tipu daya, mereka menyelinap masuk. Chu Feng, silakan. Aku hanya bisa menunggu di sini, kata Qiu Chanfeng melalui pesan mental. Chu Feng tahu Qiu Chanfeng belum mau mengungkapkan dirinya. Jadi, dia sendiri memaksakan dirinya ke pusat istana dari pinggiran kerumunan. Istana itu cukup besar, tetapi sudah penuh dengan orang. Dengan demikian, ketika seorang pria muda seperti Chu Feng memeras dirinya tanpa malu-malu saat dia mendorong orang lain ke samping, itu mengundang ketidaksenangan beberapa orang. Ada banyak kutukan dan kata-kata dendam dilemparkan sebagai Chu Feng maju. Tetapi seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia melanjutkan tindakan terang-terangan ini. Akhirnya, ia tiba di garis depan para pengamat setelah melewati kerumunan. Pada saat itu, beberapa orang yang akrab juga muncul dalam pandangannya. Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming ada di sana. Mereka bercakap-cakap secara rahasia, dan mengobrol dengan riang. Tapi, orang masih bisa tahu bahwa ada sesuatu yang menekan mereka. Selain mereka bertiga, ada banyak orang lain yang dia kenal, 10 saudara jubah emas, Raja Air, Raja Api, Raja Bumi. Pada kenyataannya, kelima Raja Elemental hadir. Dari 5 Raja Elemental, yang terkuat adalah Raja Emas, dia adalah Raja Bela Diri peringkat 3. Tentu saja, orang-orang dengan status terbesar, yang memiliki kekuatan memerintah untuk memanggil begitu banyak anggota di sini, tentu saja 3 pelindung. Kamu Mingdeng, Chu Feng pernah melihatnya sebelumnya. Dia secara alami mengenali bajingan tua ini yang memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Dia duduk di kursi yang terbuat dari formasi roh. Dia tampak cukup tenang, dan di sampingnya ada 2 orang lain yang duduk juga. Salah satunya adalah seorang wanita yang memiliki sosok menyihir dan riasan tebal, sementara tubuhnya memancarkan aroma aneh. Dia tampak setengah baya, tetapi semua orang tahu dia adalah nenek tua yang hidup selama hampir 200 tahun. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan pakaian kain sederhana namun pas. Dia tampak sangat biasa, tetapi di dalam matanya yang lembut adalah keganasan yang tak terlukiskan. Itu membuat orang tahu dia bukan orang yang baik hati. Tidak perlu dikatakan, kedua adalah 2 pelindung lain dari sekte Night Crippling Night, masing-masing Master Xuan Xiaochao, Sui Xiu, dan Master Fu Fengming, Fu Lianseng. Kedua kultivasi mereka benar-benar tinggi, mereka sama dengan Yu Mingdeng, peringkat 4 Martial Kings. Bibir mereka bergerak sedikit pada saat itu, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara.
Mereka jelas menggunakan pesan mental untuk semacam diskusi. Namun, daripada berkonsentrasi pada orang-orang terkenal ini, tatapan Chu Feng lebih terfokus pada pusat istana, karena ada satu hal yang terbentang di sana, pedang hitam besar dengan aura sombong. Itu adalah persenjataan kerajaan, penyegelan iblis pedang. Chu Feng sekarang adalah orang yang memiliki persenjataan kerajaan. Jadi, ketika dia melirik pedang penyegel iblis ini, dia bisa merasakan kekuatannya. Persenjataan kerajaan ini memang pantas disebut Raja Persenjataan Kerajaan, yang biasa benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan pedang ini. Kualitas persenjataan kerajaan ini jelas setinggi mungkin. Jika aku tidak salah, orang yang membuatnya bukan Raja Bela Diri, tetapi Kaisar Bela Diri. Hanya Royal Armament yang dibuat oleh Kaisar Bela Diri yang dapat memiliki kualitas seperti itu, kata Egi. Persenjataan kerajaan yang ditempa oleh Kaisar Bela Diri, ya, itu masuk akal. Perbedaan kekuatan antara Raja Bela Diri dan Kaisar Bela Diri seperti langit dan bumi. Pemahaman mereka dalam kultivasi berada pada level yang sama sekali berbeda. Meskipun keduanya menciptakan Royal Armament, ada perbedaan besar dalam kualitas. Jika Royal Martial King Armament kurang lebih memiliki ketidaksempurnaan, maka Royal Martial Emperor Armament akan benar-benar sempurna. Chu Feng mengangguk, setuju dengan Egi. Bab 940 Samles Yu Mingdeng. Royal Armaments bukan benda yang bisa dibuat oleh Martial Kings biasa. Mereka menuntut tidak hanya budidaya Raja Bela Diri, tetapi juga ranah spiritualis dunia jubah kerajaan. Inilah sebabnya mengapa ada sejumlah terbatas persenjataan kerajaan meskipun ada beberapa Raja Bela Diri, tidak ada satupun spiritualis dunia dengan jubah kerajaan di wilayah Laut Timur. Persenjataan kekaisaran itu sama. Bukan sembarang Kaisar Bela Diri dapat menciptakan persenjataan kekaisaran, karena masih ada persyaratan kedua, menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Itu adalah kejadian yang cukup normal bagi Kaisar Bela Diri untuk menempa persenjataan kerajaan, namun, tidak diragukan lagi. Persenjataan kerajaan yang berasal dari Kaisar Martial berjubah royal akan memiliki kualitas unggul dibanding yang berasal dari Martial King jubah kerajaan. Adapun pedang penyegelan iblis ini, kemungkinan berasal dari Kaisar Bela Diri. Chu Feng, formasi yang mengelilingi pedang siling iblis tampaknya akan berubah, kata Egi. Setelah pemeriksaan yang cermat, Chu Feng menemukan bahwa formasi di sekitar pedang penyegel iblis memang berubah. Ada lapisan-lapisan lingkaran yang terhubung erat, dan ada 10 lapisan secara total. Tekanan dalam setiap lapisan berbeda. Mereka tidak mengubah formasi, mereka hanya mengubah sesuatu dari yang asli. Itu pasti pekerjaan para pelindung itu, tapi aku tidak tahu apa yang mereka persiapkan untuk lakukan, kata Chu Feng. Badut bodoh ini masih berani memilih kepala sekte. Bukankah mereka tahu orang yang memenuhi semua persyaratan sudah ada di sini? Egi berkata sambil terkikik. Orang yang dia bicarakan secara alami Chu Feng. Tidak penting. Kami masih punya waktu, jadi kami bisa menonton pertunjukan yang mereka pasang. Chu Feng ringan tersenyum, dan mempersiapkan dirinya untuk tontonan yang bagus. Saat itu, alasan Yu Mingdeng memperlakukannya dengan sangat buruk semata-mata karena dia takut akan potensi Chu Feng. Dia, Yu Mingdeng, takut posisinya akan terpengaruh jika Chu Feng terus tinggal di sekte malam iblis yang melumpuhkan. Dia takut akan ketenaran Chu Feng yang terus meningkat, yang akhirnya akan mendorongnya untuk menjadi kepala sekte. Tapi hari ini, ketika Yu Mingdeng berencana untuk naik ke peran kepala sekte, Chu Feng sudah siap apapun yang dilakukan Yu Mingdeng, Chu Feng akan membuat semua rencananya gagal. Karena posisi ini adalah milik Chu Feng. Semua orang, aku sangat berterima kasih kepada kalian semua karena kembali ke sekte Night Crippling Night dari tempat-tempat yang jauh dan kehidupan mapan yang damai. Aku sudah berpikir, dengan kita kekuatan mengumpulkan 3 tulang tua. Pasti ada beberapa saudara yang akan bersedia untuk bergabung kembali dengan sekte malam iblis yang melumpuhkan dan menciptakan kembali kekuasaan kita. Namun, aku belum pernah berharap itu sekuat ini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, hanya beberapa kata dari kami yang mengingatkan jutaan saudara. Ini benar-benar melebihi imajinasi aku. Ketika aku merasakan sukacita, aku harus mengatakan bahwa aku juga merasa bersyukur. Aku berterima kasih kepada kamu semua, aku terima kasih, saudara-saudaraku. Jika sekte kepala di surga, dia juga harus merasa sangat lega. Yu Mingdeng berdiri, dan berbicara dengan nada khusyuk dan apresiatif. Dia bahkan sangat membungkuk kepada anggota Crippling Night Demon Sekte dalam ungkapan terima kasih. Kakak beradik, apakah kamu ingat mantra Crippling Night Demon Sect kami? Apakah kamu ingat deklarasi ketika kami bergabung dengan Crippling Night Demon Sect? Teriak seseorang di antara kerumunan. Aku berbagi hidup aku dengan Crippling Night Demon Sect. Aku berbagi harga diri aku dengan Crippling Night Demon Sect. Ketika sekte dihormati, aku merasa terhormat. Ketika sekte ini dipermalukan, aku malu. Ketika sekte itu hidup, aku hidup. Ketika sekte itu mati, aku mati. Teriakan pertama adalah katalis untuk respon seluruh penonton.
Yang di dalam istana adalah yang pertama berteriak, lalu yang di dalam terowongan, lalu, pada akhirnya, semua orang, lebih dari 10 juta anggota yang berkumpul di jurang yang berbusana berteriak serempak. Ketika hidup sekte, aku hidup. Ketika saatnya mati, aku mati. Deklarasi Crippling Night Demon Sect bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur. Itu tidak hanya mengguncang tanah, itu mengguncang hati semua orang. Baik, saudara-saudaraku memang semua pria pemberani. Kamu memang naga di antara pria? Namun, kerumunan naga tidak bisa kekurangan seorang pemimpin. Crippling Night Demon Sect adalah sama. Jika itu bukan karena kurangnya kepemimpinan dalam bertahun-tahun, kita tidak akan membiarkan Kepulauan Eksekusi Immortal naik ke kekuasaan. Kita juga tidak akan membiarkan mereka mempermalukan kita seperti ini. Saat ini, kita sedang menghadapi krisis. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Kita harus melakukan serangan balik, tetapi sebelum melakukannya kita harus menemukan pemimpin yang cocok. Hari ini, kami telah meminta kalian semua untuk berkumpul di sini hanya untuk ini. Aku yakin ada pemimpin yang cocok di hati semua orang saat ini. Dan jika aku tidak salah, banyak dari kamu berharap agar pemimpin muncul dari kami For Protector, dan dari orang-orang itu, setengah dari mereka tentu berharap Qiu Chanfeng memasuki peran itu. Betul, pada saat ini, orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte tidak diragukan lagi adalah kakak Qiu Chanfeng. Dia adalah pemimpin dari 4 pelindung, tetapi sayangnya, kakak Qiu Chanfeng telah menghilang selama hampir 2 tahun. Aku bahkan belum mendengar apapun darinya. Meskipun Sekte Night Crippling Night akan segera mulai melawan Kepulauan Eksekusi Immortal, dia belum muncul. Namun, dari apa yang aku ketahui tentang dia sama sekali bukan orang yang mengabaikan hal-hal seperti itu. Jika dia tahu kita akan segera berperang, dia pasti akan menonjol bagi kita, dan bahkan menjadi yang pertama melakukannya. Tapi sekarang, dia belum. Ini tidak masuk akal. Aku bahkan telah mencari melalui kediamannya, tetapi aku tidak melihat tanda-tanda dia. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada alasan untuk kakak Qiu Chanfeng menghilang. Jadi, hanya ada satu penjelasan. Dia telah bertemu dengan kemalangan, dan telah dilanda oleh tangan berbisa eksekusi Immortal Archipelago, Yu Mingdeng berkata dengan sangat sedih. Apa? Pelindung besar Qiu Chanfeng. Semua orang tercengang. Mereka menemukan kesulitan besar dalam menerima ini sebagai kesedihan dan kejutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh kerumunan. Dia benar-benar tak tahu malu. Untuk keuntungannya sendiri, dia mengatakan tuanku sudah mati. Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Dia, pada akhirnya, telah melihat tanda-tanda ketidakberdayaan Yu Mingdeng. Meskipun ini hanya tebakan, kemungkinan itu benar. Meskipun kakak Qiu Chanfeng kuat, aku yakin kamu semua tahu bahwa Kepulauan Eksekusi Abadi memiliki monster tua, Murong Mingtian. Murong Mingtian bahkan dapat mengalahkan Lady Piao Miao, dan aku hanya takut kepala sekte, jika dia masih hidup, bisa menghadapi peluang melawannya. Bahkan jika kakak Qiu Chanfeng bertarung dengannya, dia kemungkinan akan dikalahkan. Tepat pada saat itu, Sui Siyu juga berbicara. Bahkan matanya agak merah, dia memiliki wajah kesedihan palsu. Membalas pelindung hebat, membalas pelindung hebat. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Teriak seseorang dengan keras. Mengikuti dengan cepat itu adalah orang lain yang juga mengangkat tinju mereka dan berteriak. Suara mereka seperti guntur, setiap kata keras dan jelas. Dengan demikian seseorang dapat melihat bahwa Qiu Chanfeng memegang posisi yang sangat tinggi di dalam hati mereka, posisinya bahkan melampaui gabungan 3 pelindung lainnya.